inti dan kegiatan penutup tadi sampai terakhir tadi, kira-kira apa catatan refleksi pembelajaran Bu Karsia sehingga bisa atau berhasil memandu proses belajar mengajar yang efektif. Baik, Bunda. Oke. Tadi dari kegiatan belajar mengajar tadi saya merefleksikan yang pertama yang saya temukan adalah saya tadi karena keasikan dengan kegiatan hampir saja. Jadi anak-anak sudah mau masuk ke kegiatan inti, saya belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi alhamdulillah tadi sudah tersampaikan tujuan pembelajaran. Harusnya tujuan pembelajaran itu Di setelah awal, apa? Biasanya setelah apa? setelah melakukan absensi, Oke. sebelum anak-anak ke kegiatan inti. Oke, ya. Kemudian tadi yang saya rasakan anak-anak kurang percaya diri ketika saya minta mereka untuk menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya dan merefleksikan. Jadi mereka sepertinya kurang terbiasa. Jadi itu. Kemudian tadi saya ada yang ketinggalan yaitu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelasnya tadi harusnya disajikan pada saat Di kegiatan awal ya. kegiatan awal. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kesepakatan. Dilanjutkan di kesepakatan kelasnya. Oke. Nah, di kesepakatan kelas itu misal nanti di kesepakatan kelas itu supaya anak-anak itu aktif atau memiliki kepercayaan diri, bisa nggak dituliskan di kesepakatan kelas? Bisa, Bu. Iya. Jadi di kesepakatan kelas misalnya nanti diberikan ini kesepakatan kelas yang aktif dalam belajar. Itu kira-kira kemungkinan anak-anak bisa nggak aktif atau memiliki kepercayaan diri untuk bisa aktif? Bisa, asalkan tadi disampaikan di awal bahwa ada kesepakatan kita anak-anak harus aktif. Ketika saya bertanya, anak-anak harus aktif untuk menjawab. Jadi ada kesempatan itu ya. Jadi mereka tahu bahwa berpendapat itu adalah bagian dari penilaian. Jadi bisa dilaksanakan. Nah, kemudian kira-kira dari penampilan Karsia mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup tadi yang diakhiri dengan refleksi tadi oleh anak-anak tadi, kira-kira kompetensi yang dimiliki itu bisa dinilai berapa? Menurut Jenny? 80 Bunda. Nilai 80 itu kira-kira yang menurut jenengan yang sudah bagus, yang sesuai nilainya 80 itu apa saja? Di hal apa saja kompetensinya? Saya ke sosial emosional Bunda. Jadi saya sangat saya selalu di sosial emosional itu saya selalu tidak ketinggalan dalam mengintegrasikan. Karena apa? Menurut saya sosial emosional itu akan menjadi semangat mereka untuk belajar. Gitu. Jadi kalau mereka itu kelihatannya itu tidak bersemangat, nah itu saya segera masuk. Makanya tadi ada yang sampai menjelaskan gimana tadi mengungkapkan salah satu muridnya tadi. Iya, mereka ngerasa bahwa hari ini saya belajar bersama saya dan tidak gagal gitu. Jadi ada yang berubah gitu, ada yang berubah di diri saya ketika saya benar-benar menerapkan sosial emosional. Ternyata anak-anak itu karena pelajaran praktek gitu. Jadi pelajaran praktek itu kan kita dibatasi dengan waktu. Nah, ketika saya masukkan mengintegrasikan sosial emosional, jadi mereka tegangan mereka itu menjadi down, menjadi turun gitu. Tadi juga disentuh tadi kira-kira ke anak dampaknya apa tadi? Disentuh supaya berterima kasih tadi. Kira-kira dampaknya ke anak gimana?
berguna lah intinya. Iya, ada yang diperjuangkan. Betul. Karena ada pengorbanan orang lain yang harus kita balas dengan perjuangan. Ya, jadi di sosial emosional itu membantu sekali untuk menyiapkan anak-anak bisa belajar lebih efektifnya. Terus apa lagi kira-kira Bu? Tadi saya sudah baik tadi. Tadi saya sudah mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi, memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar. Dari situ saya juga mendapat pengalaman bahwa benar-benar diuji kesabaran karena anak itu benar-benar terlihat. Artinya ketika kita bertemu dengan anak yang membutuhkan waktu dalam belajar, di situ kita menjadi tertantang antara segera menyelesaikan tujuan pembelajaran dan menyelesaikan untuk anak-anak yang belum waktu ini kita juga terlayani. Jadi harus bisa menyeimbangkan. Nah, memang tadi sobat pikirkan bahwa untuk anak-anak yang membutuhkan waktu ini memang kita harus benar-benar memberikan waktu ekstra. Karena kalau tidak mereka akan tertinggal. Jadi ada bentuk bantuannya. Jadi selain bantuan di kelas mungkin kira-kira atau scaffoldingnya itu seperti apa pembelajaran? Kebetulan kan di kelas ini di hari Jumat, jadi ada waktu mereka itu berkegiatan nanti jam 1. Jadi jam 11 sampai jam 1 ini ada waktu yang bisa saya gunakan untuk memaksimalkan anak-anak yang membutuhkan waktu untuk belajar tadi, untuk waktu yang lebih dalam belajar ini itu bisa saya gunakan. Berarti anak stay di situ untuk mendapatkan informasi atau Tambahan supaya mereka bisa menyamai dengan iya. Iya. Supaya jenengan tadi kan katanya butuh kesabaran tadi karena harus harus tadi yang ini sudah bisa, yang ini belum, atau yang ini masih separuh, yang ini sudah. Itu kira-kira strateginya apa Bu? Supaya jenengan juga nggak capek kira-kira atau tidak tadi kok merasa ini kok ya butuh kesabaran yang banyak lah. Nah kira-kira apa yang bisa membantu? Yang saya lakukan ini saya sudah menyiapkan materi sebelumnya. Jadi sebelum masuk kelas materi sudah saya dalam 2 slide. Anak-anak saya minta untuk mempelajari dulu. Kemudian latihannya itu latihan materi pada hari itu sudah ada di dasar saya sehingga mereka bisa belajar terlebih dahulu. Jadi karena Pak anak yang butuh waktu dia kesempatan belajar tidak cuma hanya 1 kali, dia harus belajar untuk beberapa kali untuk mengerjakan satu studi kasus yang sama. Jadi dengan diberikan terlebih dahulu dia kan sudah belajar terlebih dahulu. Nanti akan saya sampaikan belajar dulu. Dari situ mereka kan punya pengalaman. Selain itu bisa membantu, artinya jangan tidak terjun langsung mendampingi misalnya. Tadi ya mendampingi, tetapi yang di luar itu mungkin kan Video pembelajaran. video pembelajaran. Terus apa lagi mungkin yang bisa masuk Pak? Selain memberikan terlebih Ya dahulu, video, terus materi ya. tugas sebaya. Membantu lah mungkin juga tidak 100% tetapi biasanya bahasa anak itu dengan bahasa kita kadang kalau diterangkan temennya itu lebih nyambung, lebih cepat, kita kurang bisa kurang merasa karena ada beban dan sebagainya akhirnya tidak leluasa. Tapi kalau sama temennya sambil kuliah sambil mungkin bisa. Oke. Nah sekarang yang 20%-nya kan kalau dari 100 itu kan 20% ya. Itu kira-kira apa yang ingin ditingkatkan? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Nah, kira-kira strateginya gimana untuk mengatur manajemen waktu? Pertama tadi di kesepakatan
keputusan. Anak-anak kan suka ragu-ragu. Kenapa anak-anak itu mengerjakan lama? Karena mereka ragu-ragu dalam mengerjakan. Takut salah, Takut salah. ya. Salah dan itu mereka mau apa namanya? Banyak bertanya gitu. Tapi tidak berani untuk memutuskan. Jadi nunggu kita gitu. Nunggu kita dulu. Sedangkan kita kan kadang melayani banyak anak. Kebiasaan untuk segera memutuskan dengan masalah atau tantangan yang dialami itu yang harus saya Tadi kalau saya lihat tadi kan memang membuat tabel Excel ya, nah dengan beberapa kolom atau beberapa penyelesaian lah itu dengan manajemen waktu yang tersedia atau akhirnya tidak sesuai lah waktunya, itu kira-kira menurut Bu Kasia apakah bisa itu di apa ya istilahnya bertahap, artinya komponen kolomnya yang diminta itu bertahap dan bisa dilanjutkan di pembelajaran berikutnya, apakah bisa menurut jenengan di posisi panjenengan? bisa, tetapi kadang kalau satu itu tidak segera kita selesaikan itu varian penggantinya banyak. Artinya begini, misal kita selesaikan untuk pertemuan yang akan datang, itu mengakibatkan kadang anak-anak yang sudah selesai karyanya hilang. Kadang seperti itu. Kadang juga itu tadi saya belajar untuk menyampaikan ke anak-anak bahwa jangan sampai menunda gitu. Jadi karena masing-masing pertemuan itu kan punya tujuan pembelajaran. Jadi kalau yang harus kita lakukan adalah kita manajemen sebaik-baiknya waktu dan menyelesaikan waktu di waktunya. Karena kalau tidak diselesaikan di waktunya, maka akan menggeser untuk kegiatan yang lain atau strategi yang lain yang mungkin apa ya lebih mudah sehingga tadi anak yang saya kurangi mungkin. Dalam artian misalnya ada 10, saya jadikan soalnya jadi jadi yang penting tujuan tercapai sehingga atau mungkin strategi lain lagi Bu, selain mengurangi jumlah soalnya, mengurangi jumlah item lah ya. Itu kira-kira apa bisa strateginya? anak-anak harus sudah paham sebelum dia masuk kelas. Jadi ketika mereka sudah punya dasar teorinya sudah harus terbaca sudah harus dibaca oleh anak-anak. Meskipun mereka belum praktek tapi sudah intinya sudah paham tadi tentang apa ini kejumlahan, tentang persentase dan sebagainya itu dengan tabel Excel gitu, harus paham dulu. Kalau misalnya anak yang lebih tadi yang lebih cepat tadi misalnya disuruh langsung maju mengarahkan gitu, membantu arahkan itu kira-kira bisa nggak? Bisa menurut jenengan? Bisa ya. Jadi anak yang sudah cepat tadi sudah betul lah intinya dengan nah itu anak-anak disuruh memandu ya sehingga seperti itu kan mengurangi energi kita, memandu kemudian nanti jenengan melihat saja prosesnya, kalau sudah betul berarti ya lanjutkan, kalau masih salah jangan yang butuh konfirmasi ke anak yang apa istilahnya yang apa anak yang bisa tadi gitu, jadi nggak terlalu bisa seperti itu Bisa, tadi yang tadi memang ditemukan seperti itu enggak, iya selalu ditemukan. anaknya Selalu ditemukan. Oh, Artinya gitu. anak yang cepat itu selalu diberikan. Selalu ada di dalam kelas itu. Memang tadi saya apa namanya tetap dalam panduan saya. Tapi yang mengerjakan kan anak. iya Jadi saya pandu, jadi saya simulasikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah yang memandu saya tapi yang mengerjakan anak-anak. Ya, lain kali berarti untuk ke depan saya akan pure untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang memandu sekaligus mengerjakan ini. Nah, sekarang dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti, kemudian nutup, itu muatan sosial emosionalnya sudah semua
rencana tidak lanjut tadi kan menurut jenengan ada yang kurang manajemen waktu atau ada yang lain selain manajemen waktu yang nutupi supaya jadi 100% dan 20% lagi. Kesepakatan luas ini enggak Iya. juga bisa. Oh gitu ya. Apalagi selain itu? Selain itu? Tadi pemberdayaan anak-anak. Memberdayakan Anak-anak dengan tetap sebaya Terus kemudian untuk memperbaiki tadi supaya nanti di pembelajaran selanjutnya bisa memandu proses belajar yang efektif, kira-kira apa tindak lanjutnya selain perencanaan selama ini kan saya hanya di teori sama praktek saja. Jadi berikutnya sepertinya saya akan membuat simulasi tapi seperti tutorial itu ya, seperti tutorial. tutorial Kenapa kok pilih itu? untuk itu manajemen waktu supaya efektif dan anak-anak itu sudah tidak kosongan lagi sehingga masuknya itu lebih cepat karena mereka sudah melihat. Kenapa? Karena videonya kalau sudah dikasihkan Anak-anak sekarang ini kan sukanya lihat video bisa disetel berulang-ulang, jadi bisa di play, diberhentikan, nah kemudian dipahami satu one by one, nah seperti itu memungkinkan untuk bisa jadi berbagi kita. nah gitu. Ya begitu saja Bu. Semoga nanti berikutnya bisa untuk yang 20% lagi karena 80% itu sudah luar biasa. Dengan sudah melakukan menampilkan atau mensajikan tadi mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup itu sangat luar biasa dan mengkondisikan anak-anak, mengorganisasi pembelajaran anak-anak itu juga saya nilai sudah sangat luar biasa karena tidak mudah untuk mengorganisasikan pembelajaran atau mengkondisikan anak-anak belajar itu kalau tidak istilahnya panduannya atau perintahnya jelas itu membuat anak-anak bingung. Tapi dengan sajikan itu anak-anak sudah terpahami. Ya, mudah-mudahan lain waktu bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar, sama-sama merefleksikan diri kita sendiri, kekurangan kita sendiri agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Karsia. Terima kasih. Bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.